Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa diucapkan kepada seluruh kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Semoga selalu berada dalam lindungannya, dimudahkan rezeki, dan dimurahkan segala urusan. Nah, ini gawat sekali, benar-benar gawat. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah kasus yang sangat menggemparkan Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, yang jadi korban bukan hanya dari beberapa orang aja, tapi keseluruhan rakyat Indonesia. Dari lapisan paling bawah sampai lapisan menengah ke atas. Pertama, yang selama ini kita kira sebagai bahan bakar yang lebih berkelas daripada kita ngantri-ngantri Pertalite, ternyata kita ditipu. Seluruh Indonesia. Nah, ini pasti seru. Mari kita saksikan beritanya. Emang bangsat ya. Gue yakin ini orang-orang yang punya ide untuk nyusahin masyarakat Indonesia. Yang nyuruh masyarakat Indonesia kalau beli Pertalite itu pakai barcode biar apa? Biar beralih ke Pertamax. Jadi nanti kan tuh makin banyak uang yang dikorupsi gitu kan, makin kaya mereka. Ini awas aja kalau misalkan mereka hukumannya cuma 3-5 tahun atau 10 tahun akibat kelakuan baik, awas aja. Ini seenggaknya hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Karena apa? Karena sudah membohongi masyarakat seluruh Indonesia. Kalian ingat anak kecil yatim piatu, anak sekolah yang maling pisang terus diarak. Ini juga harusnya diarak juga nih. Diarak dari Aceh sampai Papua. Habis itu digesperin sama seluruh masyarakat Indonesia. Bangsat. Rakyat ditipu besar-besaran. Apa yang kita kira sebagai solusi justru menjadi jebakan. BBM Pertamax yang katanya lebih baik dan lebih bersih ternyata penuh dengan kebohongan. Kita semua disarankan untuk beli Pertamax biar nggak antri, biar nggak bergantung pada subsidi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini bukan hanya soal oplosan biasa. Bensin yang kita beli dengan label RON 92 sejatinya adalah RON 90 atau bensin Pertalite. Ya, bensin RON 90 yang seharusnya subsidi dijual ke masyarakat dengan harga lebih mahal dilabeli Pertamax yang tak disubsidi. Ini jelas tindakan korupsi besar yang merugikan kita semua. Dan soal kerugian yang disebut 193 triliun itu hanya puncak gunung es. Kerugian sesungguhnya jauh lebih besar, apalagi kalau dihitung dengan kerusakan kendaraan yang dialami oleh konsumen akibat kualitas yang rendah. Kita semua baru tersadarkan setelah Kejaksaan Agung mengungkap skandal oplosan besar-besaran di Pertamina. Jangan biarkan kita terus ditipu. Sudah saatnya kita menuntut keadilan dan mengungkap kebenaran di balik skandal bensin oplosan ini. Karena yang dirugikan jelas bukan hanya soal uang, tapi juga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat. Jadi Pertamax itu adalah Pertalite yang nggak perlu antri dan nggak perlu QR Code. Terima kasih kepada petinggi Pertamina, karena berkat silent program Bapak, saya bisa menghemat waktu untuk isi Pertalite. Mau di barisan Pertamax, mau di barisan Pertalite, sama aja. Ya emang di barisan Pertalite itu lebih murah 3.000. Kalau 10 liter dikali 3.000, berarti kan 30.000. Antrinya 3 menit. Daripada saya harus antri, mendingan saya kerja. Karena 1 menit saya menghasilkan $1. Berarti 3 menit 45.000 rupiah. Dikurang 30.000 berarti masih untung 15.000. Oh iya Pak, kami juga diam-diam memberikan apresiasi kepada Bapak sebesar 193 triliun rupiah. Dan dari saya juga ada apresiasi pribadi. Coba Bapak Sherlock tak parani. Mau saya siram pakai bensin oplosan biar Bapak bisa menyala. Negeri ini tuh kayaknya nggak ngebolehin kita jadi warga negara yang baik gitu. Bayangin, selama ini itu kita pakai Pertamax, pakai BBM non subsidi, itu biar nggak ngambil subsidi yang harusnya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Saya sebenarnya juga bukan orang kaya gitu, cuman saya merasa bahwa saya bisa membeli yang non subsidi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Pertamax yang kita beli non subsidi itu adalah oplosan dari BBM yang harusnya bersubsidi itu. Jadi kita mendapat barang oplosan gitu loh, dengan membayar lebih mahal. Dan duitnya kemana? Dikorupsi nih sama pejabat-pejabatnya nih. Dan dia jadi kaya raya banget gitu. Sementara kita yang mencoba jadi warga negara yang baik ya begini-begini aja hidupnya gitu loh. Jadi kalau menganggap bangsa ini baik-baik saja sih enggak gitu loh. Itu buktinya gitu. Coba bisa nggak dibersihin ini dulu gitu sebelum mau yang lebih lagi gitu loh. Ya. Ini geram banget. Ini menurut saya ini salah satu korupsi yang harus dihukum berat ini. Harus dihukum berat. Karena apa? Dia membuat orang-orang yang selama ini baik itu seolah-olah kayak ditipu, dikadalin, bahkan ada fatwa ya jangan pakai yang non subsidi gitu ya. Terus dia pakai ngikutin gitu jadi orang-orang baik ini tadi yang bukan orang kaya, yang kebanyakan banyak juga yang bukan orang kaya, bahkan orang kaya banyak yang pakai yang masih subsidi gitu. Lalu orang-orang baik ini yang orang-orang kelas menengah ya kemudian pakai yang subsidi, ternyata subsidinya dikorupsi gitu, dioplos di ini dan dinikmati dipakai bancaan oleh orang-orang pejabat-pejabat kaya itu tadi gitu. Ternyata Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Dapat asu.
awake dhewe dibujuk tok rek gawe pertama pungkasane ya padha ae iku adalah pertalite. Bedane mung gak antri tok ngono lho rek. Taek. Kita ditipu. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gua ngasih Pertamax tuh Pertalite. Tapi gua nggak ngantri, udah gitu aja. Pantesan gua serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, ngerugiin negara yang nggak mungkin sedikit. Ini kalau nggak hukumannya berat sih, ngaco sih. Kacau. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000 isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. Nah, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax sih. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu import Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, patut kita kawal. Orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Nah, ini karyawan SPBU. Kita juga korban, kita nggak tahu apa-apa katanya. Gawat. Aduh, sampai kapan kasus korupsi, kasus permainan kayak gini di Indonesia ini? Benar-benar. Ini yang jadi korban seluruh rakyat Indonesia loh. Aduh, ampun. Padahal dengan uangnya 193 triliun itu, bila dijadikan untuk menutupi subsidi, wah udah bisa sedikit banyaknya tertolong. Tapi malah untuk beberapa orang, dinikmati beberapa orang. Itu namanya pengkhianat bangsa. Orangnya seperti itu kalau di luar negeri sana, wah ampun hukumnya. Coba mari kita lihat aja lah ke depan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Semoga bisa diproses, bisa dilakukan, diberikan ganjaran yang sesuai dengan kesalahan mereka. Kalau perlu disita kekayaannya untuk kemakmuran negara kita. Ya. Semoga kasus-kasus seperti ini tak ada lagi. Demikian aja video kita kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.